Bapa kami di dalam surga, kami saat ini berdoa kepadamu. Biarkan hati kami terarah terus kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata-kata dan beracara dalam batin kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah setiap kami. Pimpinlah hidup kami ini. Supaya kami tetap di jalan-jalan Tuhan. Supaya kami tetap memperhatikan ketetapan-ketetapan-Mu. Dan hati kami mengerti bagaimana hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu urapi kami, urapi hamba-Mu ini. Biarkan Tuhan menyampaikan pesan-pesan dalam batin kami. Dan setiap kami mengenalinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, dimanapun kau berada, biarkanlah pada saat ini kita sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang kasih mula-mula. Kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Ayat ini berkata, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Ketika mendengar ayat ini, ada satu perasaan tertuduh atau bersalah. Atau ada satu perasaan yang ngeri karena kita ingat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar. Tetapi selalu harus tahu bahwa ayat ini bukan berbicara tentang kasih kita yang telah berkurang kepada Tuhan. Lalu tentang apa? Sebenarnya ayat ini berbicara tentang kita harus kembali kepada pengalaman pertama kali Ia mengasihi kita. Pengalaman pertama kali kita membuka hati di hadapan Tuhan. Pengalaman pertama kali kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku secara pribadi. Jadilah juru selamat bagiku ya Tuhan." Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana kembali kepada pengalaman pertama kali hidup kita dijamah Tuhan. Pertama kali kita mengenal Tuhan. Pertama kali hati kita terbuka kepada Tuhan. Ayat ini berbicara supaya setiap kita kembali kepada pengalaman. Pengalaman yang tidak pernah ada yang membuat kita berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Pengalaman diampuni, pengalaman ditebus, pengalaman dikasihi dengan kasih yang kekal, pengalaman di mana Tuhan hadir dalam hidup kita, pengalaman di mana hati kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang Wahyu 2 ayat 4, bukan tentang kasih kita yang berkurang kepada Tuhan, tetapi tentang kembali kepada pengalaman di mana Tuhan pertama kali hadir dalam hidup kita. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 19, ayat ini berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita." Jadi saudara, pengalaman kita pertama kali di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan mengampuni, di mana Tuhan muncul dalam hidup kita, di mana kita menjadi anaknya, itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi. Jadi kita nggak bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri. Dengan emosi kita, emosi itu akan naik turun. Emosi itu ketika lagi bangkit-bangkitnya, maka kita begitu bergelora. Tapi kadang-kadang kita juga harus sadar bahwa emosi itu membuat kita jadi pasang surut. Kadang-kadang kita lemes, kadang-kadang kita kehilangan segala sesuatu yang telah kita kerjakan, gak berkekuatan, kita lemah, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri, seringkali kita mentok, kita mengalami satu kondisi di mana kita tidak pernah bisa berhasil mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri. Hal itu sama seperti kita memberi
air minum dari sebuah sumur yang kering. Makanya ada banyak orang tidak bisa kita layani dengan hati yang berkobar-kobar karena judulnya kita melayani dengan kekuatan kita sendiri. Lalu bagaimana kita melayani yang sesungguhnya? Saudara harus tahu bahwa kekristenan sejati itu bukan tentang kita hidup bagi Yesus. Sekali lagi, kekristenan sejati itu bukan tentang kita hidup bagi Yesus, tetapi tentang Yesus hidup dalam hidup kita. Yesus hidup melalui kita, itulah kekristenan. Jadi ketika kita tahu bahwa bukan kekuatan diri kita, bukan kemauan keras-kerasnya kita, sekuat-kuatnya kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidup kepada Yesus dengan kekuatan sendiri, tetapi tentang Yesus yang hidup melalui kita. Itulah kekristenan. Ketika kita tahu bahwa Yesus hidup melalui kita, maka kasih itu akan mengalir dengan sendirinya, pengampunan itu akan mengalir dengan sendirinya, dan kita berkorban untuk banyak orang itu mengalir dengan sendirinya, bukan dari diri kita sendiri. Karena itu kita harus tahu bahwa basic kasih kita kepada Tuhan bukan tentang kita yang hidup bagi Yesus, tetapi tentang Yesus yang hidup di dalam kita. Yesus hidup melalui kita. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana Yesus hidup melalui kita, Yesus hidup di dalam kita? Disinilah kekristenan itu yang membuat berbeda, saudara. Ketika Yesus hidup melalui kita, Yesus hidup di dalam kita, itu karena ada satu hubungan yang dibangun, bukan karena mau khotbah kita baru nyiapkan firman Tuhan, bukan karena ada tugas baru kita membangun hubungan di hadapan Tuhan, tetapi setiap hari kita bangun, ada tugas, tidak ada tugas, pendeta atau bukan pendeta, aktivis atau bukan aktivis, setiap kita, setiap pribadi kita harusnya membangun hidup di hadapan Tuhan, bukan karena agenda pelayanan, bukan karena acara panggung, tetapi karena sebuah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Yesus hidup melalui kita. Itulah kebenaran bagaimana tentang kekristenan. Sekarang ini kan kekristenan itu telah berubah arahnya. Kekristenan itu adalah ketika kita mau tampil, ketika kita mau khotbah, ketika kita mau melayani, ketika kita mau menjadi pemimpin pujian, pemain musik, pendoa, dan sebagainya, selalu serba panggung. Tetapi saudara tahu bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang panggung. Kekristenan itu tentang hidup Yesus. Tentang bagaimana Yesus hidup melalui hidup kita, melalui pelayanan yang sehari-hari yang terjadi dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan konsumen, dan konsumen ini banyak cerita tentang hidupnya, tentang masa kecilnya, dan sebagainya. Dan dia merasa bahwa aku ini nggak pernah layak menjadi anak Tuhan, karena aku ini jahat, aku ini begini dan begitu. Dia ceritakan ada banyaknya kesalahan, ada banyak yang membuat merasa dia nggak pernah layak di hadapan Tuhan. Akhirnya di tengah-tengah meeting itu, saya berkata, mari kita berdoa kepada Tuhan, yuk. Saya ajak berdoa. Akhirnya dia berdoa, dan saya pegang pundaknya, dan saya tutup mata, saya diam, saya dengarkan suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan ingin munculkan? Dan ketika itu apa yang terjadi? Tuhan munculkan beberapa penglihatan, dan Tuhan katakan betapa Tuhan, engkau adalah putriku yang kukasihi, dan itu membuat dia menangis sejadi-jadi. Coba saudara bayangkan, di sebuah kafe ada seorang ibu menangis sejadi-jadinya, dan itu saya pilih kafe yang sepi supaya ketika saya doakan, saya sudah pikirkan nanti dia akan menangis, dia akan apa, jadi gak banyak orang yang bisa melihatnya. Jadi pada waktu itu saya melayani dia, saya dengarkan keluh kesahnya, saya dengarkan segala sesuatunya. Dan saya makin mengerti bahwa ketika Yesus hidup melalui kita, itu akan memancar kasih, akan memancarkan kuasa, akan memancarkan belas kasihan yang begitu besar, memancarkan pengorbanan, memancarkan
penglihatan ilahi kepada banyak orang, memancarkan perkataan-perkataan yang keluar dari hati Bapa. Karena itu saudara harus tahu bahwa kekristenan itu bukan tentang kita hidup bagi Yesus, bukan tentang kita hidup bagi Yesus, tetapi tentang Yesus hidup melalui kita. Jadi berbicara tentang kasih mula-mula, sekali lagi, bukan berbicara tentang berkurangnya kasih kita kepada Tuhan, tetapi tentang kembali kepada pengalaman pertama kali Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan pertama kali masuk dalam hidupmu. Saat itu ketika kita mengingat hari di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan mengampuni kita, Tuhan memeluk kita, Tuhan menjadikan kita anaknya, pada saat itu juga kita kembali kepada kasih kita yang semula di hadapan Tuhan. Saudara, mengasihi itu adalah buah. Akarnya apa? Bukan akar. Mengasihi itu buah, bukan akar. Lalu akarnya apa? Akarnya adalah bagaimana hidup Yesus hidup melalui kita. Itulah akarnya. Jadi bukan kita membangun pelayanan karena ada tugas, membangun acara karena ada tugas pelayanan, membangun ibadah karena ada tugas pelayanan, bukan. Beberapa hari yang lalu juga saya ngobrol dengan seorang teman lewat telepon dari Jakarta. Ketika ngobrol, saya ceritakan tadi pagi saya merenungkan firman Tuhan tentang tujuan kasih karunia. Saya sampaikan dari ayat Titus. Lalu dia tanya gini, kok kamu masih saat teduh? Loh, memangnya kenapa? Kan saat teduh itu kan satu kebutuhan. Enggak, kebanyakan para pembicara itu sudah enggak saat teduh lagi. Dia akan mencari firman Tuhan kalau seandainya mau khotbah. Oh enggak, kalau saya terus saat teduh. Bukan karena saya mau khotbah, bukan karena saya mencari firman buat khotbah, bukan. Saya saat teduh itu karena saya membutuhkan firman-Nya. Saya katakan kepada dia dan dia kaget tentang hal itu. Kenapa? Karena dia tahu ada banyak orang sudah nggak butuh lagi saat teduh. Saya katakan kalau saya butuh. Gak ada yang lihat hidup saya, tapi saya sendiri saat teduh. Kenapa? Karena itu adalah akar yang harus saya bangun di hadapan Tuhan. Dan itu sangat penting sekali buat saya. Jadi betapa pentingnya akar yang dibangun di hadapan Tuhan supaya kita mempunyai satu kehidupan di hadapan Tuhan. Dan satu kehidupan itulah bagaimana kita menjaga kasih mula-mula yang mengalir deras dalam hidup kita. Saudara, begitu banyak hari-hari terakhir ini orang-orang yang hidupnya tidak lagi membangun kehidupan di hadapan Tuhan. Mereka sudah kehilangan arah karena memang tidak ada ibadah yang seperti biasanya. Mereka sepertinya mau hidup sendiri, saya katakan. Justru saat-saat inilah saat-saat yang menentukan. Saat-saat di mana hatimu memang terarah kepada Tuhan atau tidak. Ini waktunya engkau harus sendiri dengan Tuhan. Ini waktunya kesempatan besar kau membangun akarmu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya buahnya itu menjadi buah yang kekal di hadapan Tuhan. Nggak tergantung emosi, nggak tergantung dengan semangat. Nggak tergantung dengan segala sesuatu yang eksternal. Tetapi tergantung kepada hubunganmu di hadapan Tuhan. Karena itu kekristenan sejati, sekali lagi saya katakan, bukan tentang kita hidup bagi Yesus. Bukan emosi kita, bukan karena hal-hal yang eksternal. Tetapi tentang Yesus hidup melalui kita. Dan ketika Yesus hidup melalui kita, maka kita lihat begitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan begitu ajaibnya Tuhan mengalir melalui hidup kita. Maka ada banyak orang diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah hati kita semua. Sehingga setiap kami mengerti bagaimana kembali kepada kasih mula-mula, yaitu mengingat pertama kali kau hadir, pertama kali kau muncul, pertama kali kami menerima engkau. Biarlah saat itu juga hati kami terus terarah kepada Tuhan, hati kami menyadari betapa Tuhan hadir menjadikan kami anak-anaknya. Saat itulah hati kami
kembali kepada kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.